Allah yang terkutuk. Al-Quran itu Masya Allah duri yang sangat menyakitkan, racun yang ada seorang anak laki-laki yang terkena penyakit gila dibawa ke hadapan Rasulullah, dan dia bisa dikatakan syar'i jika di dalam ruqyah itu ada 3 unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, salam sehat, salam bahagia. Semoga senantiasa kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya saya telah membahas dengan jelas, mengupas dengan tuntas tentang larangan ajimah, memakai atau mempercayai ajimat. Baik itu ajimat penglaris jualan, ajimah penarik lawan jenis, ajimah perlindungan, baik perlindungan anak, perlindungan orang hamil, atau ajimah penangkal setan atau jin. Insya Allah di video berikutnya saya akan memberikan solusi terbaik, cara terbaik tentang semua yang dilarang itu. Tentunya dengan cara yang lebih hebat, mantap, dan sesuai syariat. Maka dengan itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tolong loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan informasi atau bahasan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saudaraku, sahabatku dimanapun berada, saya akan mencoba membahas tentang hukum ruqyah. Tapi sebelum saya membahas tentang hukum ruqyah, apa itu yang dinamakan ruqyah? Ruqyah diambil dari bahasa Arab yang artinya menjampe. Jadi apapun yang dibaca, baik itu doa, sholawat, asmaul husna, bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang dinamakan kejawen atau dikatakan jangjawokan, dengan niat menyembuhkan atau dengan niat menjampe, menjemput kesembuhan, itu yang dinamakan ruqyah. Dan ruqyah terbagi 2 bagian. Yang pertama ruqyah syar'iyyah, dan yang kedua ruqyah syirkiyah. Bagian ruqyah ini diisyaratkan oleh Nabi SAW. Satu hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, pada masa jahiliyah aku pernah melakukan penjampaian. Lalu
Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai jampe-jampe tersebut? Beliau pun menjawab, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Beliau menjawab, perlihatkan jampe-jampe kalian kepada kau. Tidak mengapa dengan jampe selama di dalam jampe itu tidak ada unsur kesyirikan. Nah, dari sini ruqyah terbagi dua. Pertama, ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syara, sesuai dengan adalatus syar'i, baik itu Al-Quran, sunnah, qiyas, ijma, dan qaul ulama. Dan yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah yaitu ruqyah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Contoh, menjampe dengan cara sihir, menjampe atau meruqyah dengan cara menghadirkan penghuni kegelapan, meminta tolong atau menghadirkan arwah-arwah yang sudah meninggal dan meminta bantuannya. Pokoknya ruqyah yang di dalamnya ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu ruqyah syirkiyah. Lalu bagaimana hukumnya ruqyah menurut hadis Rasulullah SAW? Hukum ruqyah menurut hadis itu ada hadis takririyah yang pertama. Hadis takririyah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau meruqyah pimpinan kaum yang terkena gigitan ular dengan membacakan surah Al-Fatihah dan mengumpulkan ludahnya, kemudian meludahkannya. Setelah itu, lalu Abu Sa'id Al-Khudri diberikan hadiah oleh sekelompok itu, yaitu berupa kambing. Dan hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, dari mana kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah itu sebagai ruqyah? Kemudian beliau bersabda, sungguh kalian benar. Buatkan untukku satu bagian bersama kalian. Kemudian Nabi SAW tertawa. Dari hadis ini menjawab, yaitu hadis takririyah, bahwa ruqyah itu boleh dan mengambil upah dari ruqyah hukumnya boleh. Dan hadis yang kedua yaitu hadis fi'aliyah. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang sakit di antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanan, kemudian beliau berkata, Allahumma adhibil ba'sa Rabban nas isfi wa anta syafi la sifaan illa sifa'uk sifaan illa sifa'uk sifaan la yughaddiru saqoman. Dibaca 3 kali lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang wanita dan saudaranya mempunyai penyakit gila. Lalu Rasul memanggil, bawa orang itu ke sini. Setelah orang itu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya ayat yang dibaca yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dari 1 sampai 4, 163, 164, 255 yaitu surah Al-Kursi. Supaya lebih jelasnya Anda bisa langsung ayat-ayat ruqyah ini bisa dilihat di layar. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ruqyah dengan membacakan Al-Quran. Nah, Rasul saja, Nabi saja ketika menjampe atau meruqyah dengan membacakan Al-Quran. Apalagi kita, walaupun hanya dengan kita berdoa kepada Allah,
pasien tersebut yang terkena gangguan setan itu sudah merasa tersakiti, malah sudah mau keluar umpamanya, tetap saja belum dikatakan syar'i kalau belum membacakan Al-Quran. Untuk bisa lebih jelasnya, bisa saja dengan doa pasien sudah tersakiti. Seperti ketika saya mempraktekkan doa, lalu pasien sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit dengan doa itu. Anda bisa langsung lihat di video berikut ini. Ya Allah, jika di dalam tubuh hamba-Mu ini ada makhluk-Mu yang terkutuk dari bangsa jin, baik itu jin sihir, jin khodam, jin nasab, dan jin-jin yang lain, keluarkan ya Allah dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu ya Allah. Jika mereka membangkang tidak mau keluar, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin saudaraku dimanapun berada, bukan saja hadis Nabi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul huwa lillazina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah bagi segenap orang-orang yang beriman, Al-Quran menjadi petunjuk dan juga obat penyembuh. Jadi Al-Quran ini sudah Allah nyatakan bahwa Al-Quran sebagai penyembuh. Jika Allah sudah mempersiapkan Al-Quran sebagai penyembuh, kenapa kita tidak menjemput Al-Quran sebagai penyembuh itu? Justru kita malah mempercayai hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan juga tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah di ayat yang lain dengan tegas Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan, kata Allah, dari sebahagian Al-Quran sebagai penyembuh. Di sini kan sudah jelas bahwa Allah turunkan sebahagian Al-Quran untuk penyembuh. Kenapa kita mencari kesembuhan dengan hal yang lain yang tidak dianjurkan oleh Al-Quran dan juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Justru kita memilih suatu hal di luar itu. Padahal sudah jelas Allah. Al-Quran itu bukan hanya bacaan. Menurut kita iya bacaan, biasa. Tapi menurut musuh-musuh Allah yang terkutuk, Al-Quran itu Masya Allah, duri yang sangat menyakitkan. Racun yang mematikan. Jika Anda masih ragu, Anda bisa lihat di video berikut ini. Ketika saya membacakan Al-Quran ke telinga orang yang terganggu gangguan setan, gangguan jin, dengan membaca Al-Quran, Masya Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Anda lihat video ini. Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaib alimul ghaib wasyahada alimul ghaib wasyahada huwal rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik wal malik al malik muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Hadirin saudaraku dimanapun berada, saya sudah jelaskan baik dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun dalil yang bersumber dari hadis Nabi. Sudah begitu jelas jika ada seorang anak laki-laki yang terkena penyakit gila dibawa ke hadapan Rasulullah,
dan Rasulullah menyuruh pada ibunya agar membuka mulutnya, lalu anak itu membuka dan Rasul pun meludahi mulutnya sambil berkata, "Ukhruj ya aduwallah," keluarlah wahai musuh Allah. Nah, dari hadis-hadis yang sudah saya bacakan tadi, intinya ruqyah itu dikatakan syar'i jika mengandung 3 unsur, yaitu membacakan Al-Quran, membaca doa-doa yang datang dari Nabi, dan juga berdoa dengan bahasa yang dimengerti. Insya Allah di video yang akan datang, simak terus, jangan lupa nyalakan loncengnya. Insya Allah di video berikutnya saya akan membahas bagaimana teknik-teknik ruqyah yang diajarkan Rasul, dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk melakukan ruqyah. Baik itu untuk diri kita sebagai peruqyah dan juga pasien yang akan diruqyah. Kesimpulannya, ruqyah bisa dikatakan syar'i jika di dalam ruqyah itu ada 3 unsur. Yang pertama yaitu membacakan Al-Quran. Kedua, membaca doa yang kewarid atau yang datang dari Nabi. Dan yang ketiga, bisa dengan bahasa yang dimengerti. Semoga video ini bisa bermanfaat, khusus bagi saya, umumnya bagi semuanya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Ditutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.